Kita mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ani, Pak Wendy, dan teman-teman serta anak-anak sekalian. Untuk hari ini materi kita adalah struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Saya share dulu materinya. Kita berdoa dulu. Monggo ketua kelas pimpin doa. Siap Bro untuk mengawali kegiatan hari ini. Berdoa boleh. Selesai. Baik. Kemudian untuk selanjutnya mari kita nyanyikan lagu Padamu Negeri ya. Monggo ketua kelas memimpin teman-temannya. Silakan duduk. Baik, untuk selanjutnya akan saya adakan presensi untuk hari ini ya. Nanti yang masuk silakan jawab dengan kata hadir. Agnes hadir. Agnes sehat. Alhamdulillah. Aldin hadir. Sehatin. Ya. Kita mulai ya untuk pelajaran hari ini. Silakan dibuka modulnya yang sudah saya bagikan ya. Materi kita adalah struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Kemudian untuk KI 3 dan KI 4 sama seperti pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk KD-nya adalah KD 3.6, menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Hubungannya KD 3.6 dengan KD 4.6 adalah kalau yang di KD 3.6 ya, itu kalian mempelajari pengetahuannya ya ini. Kemudian yang 4.6 adalah prakteknya, di mana nanti kalian membuat program seperti apa yang kalian pelajari di materi teori, yaitu KD 3.6. Apa hubungannya dengan materi kemarin? Kemarin apa materi ini? Variabel, terus konstanta, kemudian operator, kemudian tipe data. Nah, materi kemarin itu nanti akan dipakai dalam aplikasi yang ada di materi hari ini. Nah, if itu nanti bisa kita pakai untuk membuat suatu aplikasi. Salah satunya adalah aplikasi untuk menentukan lulus dan tidak lulus dalam kehidupan sehari-hari ya. Naik tidak naik. Contohnya misalkan nilai rata-rata itu di atas KKM atau 70, berarti nanti dia akan naik atau lulus. Kemarin PBL apa PBL? Problem based learning. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa harus aktif, harus kreatif. Kita masuk ke kegiatan inti kita, yaitu di sini saya jelaskan uraian materinya ya. Sedikit mengenai pengertian struktur kontrol percabangan. Pak, kok namun sedikit? Ya nanti kalian harus dalami di diskusi.
Struktur kontrol percabangan merupakan pengatur aliran program berbentuk rangkaian perintah yang harus ditulis untuk memenuhi beberapa keadaan, yaitu mengulang sebagian rutin karena tidak terpenuhinya suatu kondisi. Kemudian yang kedua, melanjutkan sebuah pernyataan bila kondisi terpenuhi. Kemudian yang ketiga, memilih sebuah pilihan dari beberapa alternatif bila sebuah kondisi terpenuhi. Ada yang bisa memberi contoh ini? Ada yang bisa memberi contoh? Silakan dibuka dulu di materi jadi contohnya. Siapa yang bisa menganalisa? Bisa memberi contoh, digabungkan dengan perintah if, kemudian nanti dibuat flowchart. Wah, materinya hubungannya dengan materi kemarin banyak sekali. Jika kita membeli suatu barang dan setelah kita selesai membeli akan ada dua perintah atau sebuah kondisi, yaitu yang pertama ingin melanjutkan membeli dan yang kedua tidak ingin melanjutkan. Jika kita ingin melanjutkan membeli, maka program tersebut atau kejadian tersebut akan berlangsung dan mengulang dari awal. Dan jika kita memilih tidak, maka kondisi tersebut akan terhenti atau berhenti membeli. Statement perintah untuk kontrol percabangan tidak bersyarat. Ini sudah saya jelaskan sedikit, kalian pasti sudah punya gambaran. Ini saya bagi menjadi 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kemudian dari kelompok itu silahkan pilih ya. Silahkan kerjakan soal-soal di LKPD. Nah, untuk LKPD ya seperti tadi. Coba perhatikan di LKPD-nya. Pertanyaan pertama itu, kedua, ketiga, keempat. Tadi sudah kita bahas toh. Bahasa pemrograman C, terdapat statement perintah untuk kontrol percabangan tidak bersyarat. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Wis gamblang, penak, gur garek garap. Ya, di modul juga sudah ada. Nah, kemudian untuk LKPD yang kedua adalah KD 4.6. Kompetensi dasar membuat kode program struktur kontrol percabangan. Indikatornya adalah membuat aplikasi percabangan tidak bersyarat, membuat aplikasi percabangan sederhana, membuat aplikasi percabangan bertingkat, dan percabangan bersyarat. Ada pertanyaan? Ya, Mas Bangkit. Dibuat ya. Oke, Mbak Intan. Dibuat. Mbak Cesar. Silakan nanti kalian berdiskusi ya. 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 Untuk referensinya silakan kalian buka di modul atau di internet ya. Untuk materi yang tidak bisa kalian selesaikan, silakan tanyakan. Siap ya? Ya? Oke, tenang lo. Ya. Baik, bisa dimulai untuk diskusinya? Bisa ya? Berapa menit? 30 menit. Tongkur soal 4 ini. Silakan dibagi dengan temannya. 1 atau 2 anak mengerjakan yang teori. Ya, lainnya mengerjakan praktek. Nah. Ya, silakan kerjakan. Ini dari kelompok 1, saya Intan Kisadianti, saya Dila Prahyani, saya sebagai ini ingin berpresentasi tentang dalam bahasa pemrograman C, terdapat statement atau perintah untuk kontrol percabangan tidak bersyarat. Jelaskan statement atau perintah kontrol percabangan tidak bersyarat. Beri contoh penerapannya dengan benar. Kontrol percabangan tidak bersyarat adalah percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Ya, silakan kelompok 2.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Lestari. Nama saya Firman Sabrina. Saya Niken Rizkandi. Saya Agnes Mulitasari. Soal nomor 2. Dalam bahasa pemrograman C terdapat statement atau perintah untuk kontrol percabangan sederhana. Jelaskan statement atau perintah untuk kontrol percabangan sederhana. Beri contoh penerapannya dengan benar. Contoh penerapan dari WhatsApp. Apabila password benar, pesan yang ada pada meja akan ditampilkan selamat datang bos. Tapi kalau salah, maka pesan yang ada pada blok merah yang akan ditampilkan password salah, coba lagi. Kemudian pesan yang berada di blok abu-abu akan tetap ditampilkan karena bukan bagian dari blok percabangan if atau else. Mungkin bisa langsung ke kelompok 3. Soal 3. Dalam bahasa pemrograman C terdapat statement atau perintah untuk kontrol percabangan bertingkat. Jelaskan statement atau perintah untuk kontrol percabangan bertingkat. Beri contoh penerapannya dengan jawab. Percabangan bertingkat. Percabangan ini memiliki statement atau perintah if dan else. Statement if merupakan percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Else adalah pilihan terakhir yang digunakan jika tidak memiliki nilai benar atau true pada kondisi yang ada. Jika tidak menggunakan pernyataan else, maka keseluruhan dari pernyataan if akan diabaikan atau tidak akan diabaikan. Langsung kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan tentang soal nomor 4. Perkenalkan nama saya Bangkit Adjanya. Saya Dimas Abdul Pambudi. Ada yang Wiratama. Baik, kita bahas dulu semua ya. Iya. If total belanja lebih besar berapa nih? Jika total belanja lebih besar 100.000. Ayo Mas Bangkit. Jika total belanjanya lebih dari 100.000, akan muncul kalimat selamat Anda dapat hadiah. Iya, betul. Sedangkan jika total belanjanya di bawah 100.000, maka akan muncul terima kasih sudah belanja di toko kami. Selesai. Kembali. Iya. Ya benar ya? Benar? Iya. Sama pembahasannya dengan nomor 1, gitu. Kalau nomor 1 itu apa? Syaratnya hanya 1. Nomor 2 adalah syaratnya 2. Ya. Nomor 3. Nah. Sama ya? Sama. Kita simpulkan ya. Ya. Kesimpulannya apa? Dari studi kasus yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, kita bisa memahami apa? Apa itu? Percabangan. Dari gambar ini kita memperoleh 3 poin. Flowchart, kemudian pernyataan atau yang ini kodenya, ya toh. Nah, jadi kalau kalian membuat program nanti, langkah-langkahnya adalah kita buat dulu kalau ada statement atau pernyataan sebelum kita aplikasikan ke program. Langkah pertama adalah kita analisa apanya? Flowchart, ya flowchart. Kemudian kita tuangkan ke dalam sebuah pernyataan. Kemudian baru kita aplikasikan ke program. Ya lah. Dari kesimpulan yang kita bahas tadi ya, dan beberapa pertanyaan, baik langsung tidak
langsung ya. Kalian sudah memahami ya? Paham ya? Paham. Untuk tugas kalian tuangkan ke dalam laporan. Dibuatlah laporan sing apik. Dijelas nih perintah-perintahnya ya. Ya. Ada pertanyaan? Nah, seperti biasa, ini saya tutup dulu. Piket, jangan lupa dibersihkan ruangannya. Dibersihkan yang bersih ya. Ya. Baik, untuk mengakhiri, tolong ketua kelas memimpin doa dulu. Kita tutup ya. Monggo. Siap gerak mengakhiri kegiatan hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.